Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhfa 'alaihi halul insan wa 'azza man naha nafsahu an hawa amtasala wa minur rahman wa katabadula ala ahlul baghi wal fasadi wa tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah ghafirudz dzunubi wa qabilut taubati raufur rahman wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khalilul manan. Netizen yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita cukup dan perlu bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu dari hikmah dalam melaksanakan ibadah Ramadan adalah melatih jiwa kita untuk bisa mengendalikan nafsu dan hawa nafsu. Karena faktanya tidak sedikit bagi kita yang terjerumus dalam jurang kehinaan karena tidak mampu mengendalikan nafsu dan hawa nafsu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, laisya syadidu bisur'ah. Sesungguhnya orang yang kuat adalah bukan orang yang ahli gulat, akan tetapi orang yang kuat adalah annan nafsa, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Meskipun banyak kita sadar terkait dengan perilaku-perilaku kita karena tidak mengendalikan nafsu, akan tetapi banyak juga dari kita yang mudah terjebak dalam kehinaan karena tidak mampu mengendalikannya. Untuk itu, puasa ini kita jadikan momentum untuk melatih nafsu kita. Satu di antara sebagai contoh, dalam hadis Nabi diingatkan, ya ma'syarul muslimin, iyyakum wazina. Wahai kaum muslimin, jangan kamu sekali-kali melakukan perzinahan. Fa innahu fihi sittan khisalan. Maka ketika kamu sekali-kali melakukan perzinahan, maka Allah akan mendatangkan 6 hukuman bagi kalian. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 hukuman akan Allah berikan langsung tunai bagi pelaku perzinahan atau kemaksiatan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah. Fa'amal latifiyya fid dunya. Adapun 3 persoalan yang Allah akan timpakan bagi pelaku zina langsung tunai di dunia adalah, yang pertama, wa yudhabu bil baha. Allah akan mengangkat harismatiknya. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, kita saat ini bisa dihormati oleh anak kita karena kita mungkin masih punya harismatik. Kita masih dihargai istri kita karena kita masih punya harismatik. Tapi yakinlah, begitu kita melakukan pengkhianatan terhadap keluarga kita, melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan perzinahan, kemudian Allah membukakan aib dan mengangkat harismatik kita, maka hilang semuanya. Istri akan jadi tidak hormat, anak juga tidak akan jadi hormat. Demikian kita, pengaruh kita di kehidupan sosial juga akan demikian. Kita akan ditinggalkan oleh komunitas kita, akan dijauhi oleh rekan-rekan kita karena perilaku kemaksiatan dan kemungkaran yang kita laksanakan. Yang kedua, orang yang melakukan perzinahan kemaksiatan, maka Allah akan wayurisul faqra, akan jadikan dia miskin. Netizen pecinta kebaikan rahimakumullah, sekali-kali bagi pelaku zina itu, maka dia akan menggunakan hartanya untuk melakukan kemaksiatan, berfoya-foya yang seharusnya harta sebagai seorang kepala keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, untuk memelihara masa depan, menjamin masa depan anaknya dengan membiayai sekolah dan kehidupannya. Akan tetapi bagi pelaku zina, kadang uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Yang akhirnya, karena dia tidak bisa mampu mengendalikan nafsu dan hawa nafsunya, dia terlena, uangnya habis. Yang harusnya untuk usaha, jadi hancur usahanya. Banyak cerita demikian. Bahkan saudara-saudara kita yang berkarir juga sama. Karena perbuatan yang dilakukan tidak mampu mengendalikan nafsunya, karirnya terancam. Yang harusnya masih muda, karirnya masih panjang ke depan, maka dia harus terhenti pada level tertentu karena perbuatan perzinahan, karena godaan nafsu dan hawa nafsu. Wa yurisul faqra, Allah akan jadikan dia miskin. Yang terakhir, wayan kusul umur, Allah akan pendekkan umurnya bagi pelaku zina.
Banyak kejadian kita lihat bagaimana orang yang melakukan perzinahan, kemudian karena dia tidak berhenti dan kemudian dia melakukan perbuatan itu, akhirnya dia tertimpa penyakit-penyakit. Banyak penyakit yang bisa membahayakan. Misalkan yang terakhir tentang ancaman penyakit HIV/AIDS. Bagaimana kawan-kawan kita yang menderita HIV/AIDS? Dia masih muda, dia sudah dibayang-bayangi dengan sakitnya yang menghantarkan dia menuju kematian, yang dia seharusnya bisa mengeksploitasi kemampuannya secara maksimal, tapi dia mentalnya sudah kena karena dia dirundung sakit yang tidak kunjung sembuh dan dibayang-bayangi dengan kematian. Banyak pula yang kemudian dia sehat, dia keluar rumah sehat, kemudian melakukan kemaksiatan perzinahan, tiba-tiba setelah itu dia meninggal dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Akhirnya apa yang terjadi? Wayan kusul umur, Allah akan pendekkan umurnya. Yang seharusnya dia masih segar bugar di rumah, akan tetapi dia pulang-pulang dengan hanya tinggal membawa nama. Untuk itu, netizen, pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, di mana Allah memberikan pintu ampunan, pintu maghfirahnya, dengan sifat rahman rahimnya kita manfaatkan sebagai umat muslim untuk bertobat memohon ampun kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirlaha yajidillaha ghafurur rahima. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan amal kejelekan, kejelekan, aw yadlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, summa yajidillaha, kemudian dia datang kepada Allah dengan mengharap ampunan dan ridhonya, yajidillaha ghafurur rahima, maka Allah akan datang dengan ampunan dan pintu tobatnya. Man taba wa amila amalan solihan, barang siapa yang mau bertobat dan menggantikan amal kejelekan itu menjadi amal kebaikan, maka Allah akan menggantikan amal kejelekan itu menjadi dengan amal kebaikan. Rasulullah juga bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsi min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang mau tobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, artinya sebelum akhir dari dunia ini, artinya kiamat tiba, apakah itu kiamat kecil berupa kematian ataupun kiamat nantinya kiamat besar, maka taballahu alaihi, maka Allah akan memberikan ampunan bagi kita. Untuk itu, netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kita laksanakan ibadah sedengan sebaik-baiknya, seraya kita membentuk pribadi kita supaya tidak mudah terbawa godaan nafsu dan hawa nafsu yang jelas-jelas bisa menghantarkan kepada kita kepada jurang kehinaan, jurang kesengsaraan, dan jurang kerugian fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pintu rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan baik, dan berakhir kita menjadi pribadi yang suci, yang soleh, yang tidak mudah tergoda oleh nafsu dan hawa nafsunya. In ahsanal kalami wa bainana nadami kalamallahi walikil alam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.